Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, news update, kabar-kabar terbaru. Gua ambil sumbernya ini dari United Exclusive. Tapi United Exclusive sendiri ini mengambil dari wawancara ya. Terutama dari Laurie Whitwell dan juga nanti dari David Ornstein terkait dengan situasi pemain-pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United terkait dengan masa depan. Oke. Dari Laurie Whitwell mengatakan kalau saya belum beranjak ya dari Victor Osimhen. Walaupun ada situasi mungkin kita tidak akan ataupun Manchester United mungkin tidak akan bergerak untuk Victor Osimhen. Jadi ini membawa ya ke sebuah mungkin rasa percaya bahwa masih ada pertimbangan kalau itu bisa saja terjadi terkait dengan Victor Osimhen. Ini ada kaitannya dengan Manchester United dan ya menurut gua ini sering juga dibahas di Football United bahwa Manchester United butuh kualitas lini depan. Victor Osimhen jelas memiliki kualitas tersebut. Ini juga bukan pertama kali Victor Osimhen dikaitkan dengan Manchester United. Dan selalu ada kabar Victor Osimhen Manchester United akan seperti apa. Situasinya menurut gua kalau dari kualitas jelas. Dia pemain premium. Dia pemain yang bahkan gua percaya dia bisa menjadi solusi lini depan Manchester United untuk urusan mencetak gol. Tapi keadaannya rumit. Situasi dengan keadaan finansial. Gaji, mungkin juga biaya transfer dari Napoli. Belum lagi mungkin keinginan dari kubu Victor Osimhen berlaga di kompetisi tertinggi di Eropa Champions League yang belum tentu bisa diberikan oleh Manchester United. Kombinasi situasi itu menurut gue yang membuat keadaan ini masih cair, segalanya masih mungkin bisa terjadi. Dari Laurie Whitwell ini menyebutkan bahwa memang ada nih ketertarikan yang serius dari Manchester United untuk Liam Delap, pemain muda yang saat ini membela Ipswich. Ipswich sendiri hampir pasti degradasi. Dan Liam Delap menurut gue kalau ada tawaran untuk tetap berada di Premier League pasti akan lebih diambil. Ipswich juga menurut gue tidak dalam posisi menahan, tapi Ipswich sedang dalam posisi menurut gue ya dalam posisi membuka segala kemungkinan. Artinya klub-klub yang berminat, klub-klub yang bisa ataupun mampu memberikan penawaran yang paling tinggi menurut gue ya, itu punya peluang paling besar untuk bisa menggait Liam Delap. Bagaimana dengan Manchester United sendiri? Apakah Liam Delap ini bisa jadi solusi untuk lini depan? Ya, Liam Delap pemain muda, Manchester United sudah punya pemain muda. Kalau gua secara dengan amatiran, gua bukan pemain muda sih. Gua justru menginginkan pemain yang lebih senior, pemain yang lebih berpengalaman. Tapi tentu saja dari sisi finansial yang paling memungkinkannya. Liam Delap dengan segala respect, dia memiliki potensi besar. Tapi ya, situasi pemain muda, karakter, tekanan, beban di Manchester United ini berbeda menurut gue ya. Dia bermain sebelumnya di Ipswich, Manchester United dalam situasi yang menurut gue saat ini tentu saja situasi yang tidak bagus. Tapi ini berarti musim depan akan ada banyak pengharapan dan ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi tekanan atau bahkan menjadi beban, terutama bagi pemain lini depan Manchester United. Jadi pertanyaannya menurut gue justru pada kesiapan mental terutama dari Liam Delap. Beranjak ke kabar lain, Laurie Whitwell, masih dari Laurie Whitwell, sorry ya. Dia mengatakan kalau ya dia bisa memperkirakan kalau Andre Onana dan juga Bayindir ini akan berlanjut untuk musim depan. Seperti yang gue perkirakan juga bahwa memang dengan segala keadaan, dengan segala situasi, kritik dan lain-lain, Andre Onana terutama ya, untuk melepas Andre Onana artinya menjual di musim panas nanti ini bukan sesuatu yang mudah bagi Manchester United. Ada angka yang harus ditebus oleh klub yang berminat ya, di mana saat ini situasi sedang tidak pasti bagi Andre Onana sendiri.
Angkanya kalau tidak salah sekitar 30 juta kalau gue tidak salah perhitungan PSR ya, karena dia baru memasuki musim kedua. Dan kalau Manchester United mendapatkan tawaran di bawah 30 juta, ini berarti rugi PSR. Situasi Manchester United dengan PSR ini juga sedang tidak leluasa, artinya sedang situasi yang sangat ketat, sangat sempit, sehingga ya gue berpikir mungkin kalaupun dilepas bukan musim panas tahun ini, tapi mungkin musim panas tahun depan. Itu pun juga dengan sekali lagi ya valuasi harga PSR yang bisa menghindarkan Manchester United dari kerugian. Lalu nomor 2, bahwa Manchester United ini atau manajemen dari Manchester United juga memiliki prioritas-prioritas menurut gue. Selain prioritas utama adalah melepas pemain ya. Ini juga bukan sesuatu yang mudah. Ada beberapa pemain misalnya seperti kayak Casemiro yang jelas lebih membebani dari situasi finansial. Lalu keadaan dengan Anthony misalnya, keadaan dengan Jadon Sancho ini akan menjadi prioritas utama. Dan mungkin ini yang lebih didahulukan dibanding misalnya melakukan pergantian di posisi penjaga gawang. Laurie Whitwell juga mengabarkan kalau posisi lini tengah ini juga menjadi agenda Manchester United di musim panas nanti, dan menurut gue ini sangat wajar. Manchester United akan kehilangan pemain tengahnya ya, Christian Eriksen misalnya, dan sangat wajar Manchester United juga mencari pengganti. Dan apalagi nanti kalau seandainya Casemiro pun juga lepas, sangat wajar Manchester United akan berusaha untuk memperbaiki paling tidak dari sisi kedalaman dan juga kualitas tentu saja lini tengah Manchester United. Oke, sekarang ke David Ornstein. Ada beberapa informasi juga yang menarik yang akan gue sampaikan ya. David Ornstein mengatakan kalau Mason Mount tidak akan meninggalkan Manchester United musim panas ini. Manchester United akan fokus untuk bisa membuat Mason Mount ini fit ya, karena Manchester United memiliki pendapat dia ini merupakan pemain yang cocok untuk set up sistem permainan dari Ruben Amorim. Dan terlebih juga ya, tidak ada klub yang akan melakukan penawaran kepada Manchester United untuk bisa memberikan keuntungan dari penjualan Mason Mount. Nah, ini juga penting menurut gue, karena ketika ada fans ya misalnya memberikan pendapat terkait dengan pemain A, B, dijual saja, dilepas saja. Ini tidak semudah dijual saja, dilepas saja, enggak. Ada PSR dan gue berpikir kalau gue memberikan pendapat terkait dengan pemain ini harusnya dilepas, dijual dan segala macam, gue juga selalu melihat dari berbagai sudut pandang, termasuk juga dari sudut pandang finansial ataupun PSR, di mana Mason Mount ini sedang dalam situasi jangankan untuk mendapat keuntungan ya, bisa menjual dengan harga PSR yang menghindarkan Manchester United dari kerugian saja ini sangat sulit. Saat ini keadaannya seperti itu, sehingga satu-satunya pilihan bagaimana Manchester United harus bisa memaksimalkan Mason Mount. Dari sisi teknis ya, menurut gue tidak ada masalah. Masalah utama adalah dari sisi kebugaran. Nah, sekarang faktor inilah ya, sektor kebugaran inilah yang harus diperbaiki oleh Manchester United terkait dengan Mason Mount. Dan Ruben Amorim juga di berbagai kesempatan mengatakan bahwa ya Mason Mount, dia sangat menyukai Mason Mount, baik secara personal maupun juga secara pemain ya. Masih dari David Ornstein, ada beberapa perkiraan ya di klub-klub Premier League kalau Victor Osimhen ini sepertinya akan ke Saudi Arabia. Ini merupakan hal yang mungkin juga ya. Jadi memang untuk Victor Osimhen ini jelas harus ada klub yang mau membayar biaya transfer ke Napoli dan itu bukan biaya yang murah ya. Valuasi Victor Osimhen cukup tinggi, sekitar angka 70 juta euro kalau tidak salah versi Transfermarkt. Lalu juga gaji dari Victor Osimhen, sehingga ya klub-klub harus mampu mengeluarkan biaya seperti itu. Klub-klub Saudi menurut gua dengan segala kekuatan yang saat ini ada bisa menjadi destinasi selanjutnya dari Victor Osimhen yang juga dikaitkan dengan Manchester United ya. David Ornstein juga memberikan pendapat terkait dengan Liam Delap. Dia memperkirakan kalau Liam Delap ini akan cabut, dengan Chelsea dan juga Manchester United ini berminat, dan juga banyak klub lainnya. Ya seperti yang tadi gue beritakan, gue katakan memang Liam Delap dilihat sebagai pemain yang memiliki potensi besar. Fakta bahwasanya Ipswich akan degradasi ini membuka pintu lebar-lebar dia untuk cabut dari Ipswich. Tapi di sisi lain Ipswich sebagai klub yang saat ini memegang Liam Delap,
dengan sangat nyaman. Menurut gue tinggal menunggu saja ini tawaran-tawaran yang paling masuk akal, tawaran yang paling tertinggi yang datang untuk mengambil Liam Delap. Oke, dan kabar terakhir ini gue akan menyinggung terkait dengan Paul Pogba. Apakah akan kembali ke Manchester United? David Ornstein mengatakan Pogba again. Ini bukan agenda sama sekali dari kedua kubu, baik itu Manchester United maupun kubu dari Paul Pogba. Saat ini dia terus berlatih ya, dan menantikan untuk bergabung di sebuah klub di musim panas. Ada banyak yang tertarik, tapi belum ada keputusan yang diambil saat ini. Dan sering juga gue katakan apakah dia cocok di Manchester United atau tidak. Ada banyak yang mengatakan ya lumayan ini untuk mendapatkan kedalaman skuad dan lain-lain. Gue justru berpikir enggak. Bahkan untuk kedalaman skuad pun juga tidak gitu loh. Dia pemain yang bagus, dia pemain yang memiliki pengalaman, dia pemain yang memiliki banyak gelar ya. Termasuk juga gelar Piala Dunia bersama dengan tim nasional Perancis. Tapi gue melihat gaya permainan dari Paul Pogba ini tidak sesuai dengan sistem bermain dari Ruben Amorim. Ruben Amorim ini menuntut pemain bisa bergerak dengan intensitas tinggi ya. Lalu juga menurut gue determinasi harus tinggi, harus bisa merubah situasi ataupun posisi juga secara cepat, dan faktor inilah menurut gue yang bisa menjadi penghalang bagi Paul Pogba. Sistem permainan yang tidak bisa mengakomodir gaya permainan dari Paul Pogba itu sih menurut gue ya. Sehingga dari awal gue katakan memang ataupun gue perkirakan memang Paul Pogba ini tidak mungkin lah ke Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.